Selamat malam pemirsa, dukungan untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia dan juga penundaan pemilu kembali menguat. Tidak hanya dari kalangan partai politik, kali ini dari kalangan pemerintahan desa yang tergabung dalam APDESI yang ingin menyatakan deklarasinya untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Apa sebenarnya yang diinginkan dan apakah ini hanya gimmick menjelang tahun politik di Indonesia? Kita bahas malam hari ini pemirsa dalam headline selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Dista Nugraha dan tentunya bersama dengan narasumber saya malam hari ini yang sudah tersambung secara daring melalui Zoom. Saya ingin sapa ada Bapak Arifin Abdul Majid, Ketua Umum APDESI. Pak Arifin sudah tersambung, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Arifin, terima kasih. Dan juga ada Pak Surokim Abdussalam, Pakar Ilmu Komunikasi Unijoyo Madura. Pak Ocim, selamat malam. Selamat malam, Mas Esta. Ya, terima kasih juga ada Pak Irwan Dwi Arianto, Analisis Big Data UPN Veteran Jawa Timur. Pak Irwan sudah tersambung juga? Selamat malam Mas, sudah. Ya, selamat malam. Saya langsung ke Pak Arifin terlebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu memang ada acara yang sebenarnya cukup besar gitu ya untuk pemerintahan desa. APDESI berkumpul dalam acara silaturahmi nasional dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Tapi belakangan muncul bahwa APDESI sendiri ternyata ada 2 kelompok. Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu nih Pak Arifin tentang APDESI-nya ini sendiri dan juga acara silaturahmi nasional yang kemarin terjadi berlangsung di Jakarta. Ya, siap. Supaya agak kenal ya, paham tentang APDESI. Waktu itu tahun 2001, saya di Kabupaten Bandung mendirikan Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia Kabupaten Bandung, kebetulan saya jadi ketuanya. Tahun 2003, saya mendeklarasikan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia Provinsi Jawa Barat di Sumedang. Tahun 2005, ada Munas pertama di Yogyakarta, Maret 2005, dan menyatakan nama Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia tingkat pusat, yang dideklarasikan tanggal 17 Mei 2005 di Jakarta, di depan Notaris Rosita Sianipar SHMK, Enkum. Nah selanjutnya 2011 Munas lanjutan di Jakarta, Ketua Umumnya Haji Sindawataran, Sekjennya saya. Nah klik mulai secara internal di 2014 terjadi mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum melalui Rakernas 2014 di Yogyakarta. Waktu itu dihadiri oleh Presiden SBY. Dan pada waktu itu terjadilah ada permainan politik. APDESI mendukung calon presiden. Nah disitulah mulai kegamangan teman-teman internal APDESI. Dan tahun 2015 terjadi Rakernas oleh Presiden Jokowi dan menetapkan Saudara Buyung Suhardi untuk melanjutkan kepemimpinan Sindawataran sampai akhir masa bakti 2016. 2016 kita berkolaborasi lah, jangan ada konflik di internal, akhirnya kita mau bersatu, jangan ada versi A dan versi B, tetapi tidak terjadi menuai kesepakatan, akhirnya kami mengadakan Munas di Bandar Lampung tanggal 9-10 Agustus 2016. Dan ketuanya adalah Suhardi Buyung, saya sebagai sekjen. Dan waktu itu langsung kita daftarkan ke Notaris Jenderal Arifin Jakarta, dan langsung mendapatkan SK Kemenkumham tahun 2016. Dan 2021 terjadi Munas dan kami daftarkan ulang untuk perubahan SK Kemenkumham. Makanya kami mendapatkan pengakuan berbadan hukum dari dari Kemenkumham. Kemarin tanggal 29 Maret 2022 itu sebenarnya hampir sama dengan bulan Maret 2019 di Istora. Pernah semua usulan itu disampaikan kepada Pak Presiden. Itu kalau dulu bersama-sama, ini kelompok ini bersatu, bareng-bareng mengadakan silatnas. Tapi tidak ada statement mendukung Pak Jokowi untuk kedua kali. Waktu itu tidak ada, tidak diperbolehkan. Nah yang menjadi kaget kemarin, kok membawa nama APDESI dan Kepala Desa mendukung Presiden untuk 3 periode. Padahal tidak ada dalam konteks hukumnya. Tidak ada konstitusinya. Itu sementara. Jadi kalau dari runtutan yang tadi Anda katakan bahwa sebenarnya ada dua kubu APDESI ini muncul pada saat menjelang pemilu juga pada saat itu ya Pak berarti? Bukan kubu Pak. Boleh kubu-kubu.
Betul Pak. Tapi bukan banyak Pak. Ada kelompok PAPDESI, ada PPDI, ada APDESI versi saya, ada versi Pemataran. Tapi itu bareng Pak mengadakan silatnasnya. Jadi sebenarnya di situ tidak ada. Ya, jadi sebenarnya ketika itu pun ada berbagai macam APDESI, ketika silaturahmi nasional bergerak bersama untuk silaturahmi nasional itu ya Pak. Tapi tidak ada agenda pembicaraan tidak tentang ada, dukungan 3 periode. Bukan, 2 periode dulu 2019. 2019 ya. Tidak ada Pak, tidak ada. Bahkan itu kan sah untuk menyampaikan berdasarkan aturan konstitusi boleh presiden 2 kali. Itu tidak dilakukan karena kesepakatan itu tidak boleh karena melanggar aturan. Kode etik kepala desa dan APDESI tidak boleh mendukung dalam konteks politik. Ya, dan ini terjadi kemarin di Silatnas tahun 2022 justru muncul wacana untuk dukungan yang perpanjangan masa jabatan presiden. Gitu. Ada nama APDESI disebut-sebut. APDESI mendukung 3 periode. Kok kaget teman-teman semua? Karena kita tidak ikut peserta, bukan karena bukan ranah kita. Urusan mendukung yang lain-lain itu sah-sah saja Pak. Contohnya, mendukung Bapak Presiden menjadi Bapak Pembangunan Desa itu sudah disampaikan waktu Rakernas 2019. Kalau mendukung 3 kali, ini menurut kacamata politik, secara hukum kan inkonstitusional, tidak sesuai dengan, tidak ada dasarnya. Itu yang menyayangkan. Jangan sampai mencederai nilai-nilai yang telah diberikan kebaikan oleh Presiden terhadap masyarakat desa. Jangan ada opini ke situ. Tapi Anda ada di acara tersebut Pak kemarin? Oh tidak ada. Tidak ada? Tidak ada Pak. Tidak ada kan kita bukan konteks kita, konteks mereka. Oke, baik. Oke, saya beralih ke Pak Ochim dulu nih. Kalau bicara tentang saling klaim gitu ya Pak, termasuk juga kali ini dari APDESI yang mengatakan ya kita ingin mendukung untuk perpanjangan masa jabatan presiden gitu. Sementara di sisi lain APDESI ini juga tidak satu suara sebenarnya. Ini apa yang Anda lihat dari fenomena seperti ini? Ya, menjelang 2024 saya kira memang tidak ada situasi yang bisa kita nilai sebagai situasi vakum ya. Pasti dinamis ya. Termasuk juga manuver-manuver yang dilakukan oleh dalam tanda petik orang-orang di lingkar kekuasaan dengan motif yang tentu beragam. Dan memang biasanya setiap menjelang pemilu selalu manuver-manuver itu muncul. Yang dijaga oleh para akademisi, para cendekiawan adalah bagaimana supaya nalar berpolitik termasuk di dalamnya kontestasi itu menjadi nalar sehat. Ya, nalar yang bisa merawat negeri ini, merawat konstitusi dan juga patuh pada kesepakatan-kesepakatan bersama yang sudah menjadi regulasi. Karena itu saya kira menjadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi. Menunjuk sebenarnya kalau dalam pandangan saya menunjukkan bahwa APDESI pun sebenarnya hati-hati. Dan membincang masalah penundaan, usulan 3 periode, termasuk yang menurut saya kategorinya sensitif. Kategorinya meripit-meripit istilahnya kalau orang Surabaya itu berbahaya. Jadi kalau tidak hati-hati memang akan mudah terjerumus karena saat ini, hari-hari ini tentu banyak sekali orang-orang di lingkar kekuasaan Pak Jokowi dengan motif politik ya yang merasa berada pada zona aman. Ya, tentu saja mereka akan memilih pilihan yang pragmatis termasuk di dalamnya memperpanjang masa jabatan dan menunda pemilu. Tetapi sekali lagi ada masyarakat Indonesia, ada para akademisi dan para cendekiawan yang tidak akan lelah mengingatkan situasi ini. Upaya kemudian pemahaman politik, konstitusi, warga itu kemudian bisa dihargai. Tidak hanya mempertimbangkan demokrasi setiap orang boleh berpendapat bahwa itu bagian dari pernik-pernik. Ya tidak hanya sekedar itu, tapi juga harus ada literasi bahwa ada yang substansial, ada yang tidak urgent. Saya termasuk orang yang
mengatakan bahwa lebih baik diakhiri polemik-polemik seperti ini karena tidak fungsional bagi pembangunan regulasi kita maupun penataan demokrasi elektoral ke depan. Ya. Jadi mungkin agak jelas sikap saya bahwa siapapun yang bermanuver menuju 2024 untuk penundaan maupun perpanjangan itu adalah manuver yang berbahaya. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa ini manuver politik, harus ada kehati-hatian termasuk abdesi itu sendiri. Kita tahu bahwa abdesi juga kalau dikatakan seluruh Indonesia ini menjadi bagian dari pemerintahan dengan skup yang terkecil di desa gitu ya. Dan pasti jaringannya cukup solid sepertinya. Dan ini apakah ini justru manuver politik yang memang disengaja dimunculkan ketika Presiden Joko Widodo ada di acara itu? Saya katakan tadi bahwa tidak ada situasi vakum, bahwa semua dinamis, dan apa yang terjadi dalam kacamata saya tidak selalu on the spot atau mungkin mendadak. Dalam bahasa saya, karena ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mendahului, di mana para pengusung ide tentang perpanjangan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden termasuk penundaan pemilu itu sudah berkali-kali diusulkan oleh elit kekuasaan, oleh orang-orang di lingkar kekuasaannya Pak Jokowi sendiri. Ya. Makanya saya katakan itu tidak mendadak, itu juga bukan sesuatu yang tidak by design, tapi semua orang bisa memanfaatkan situasi itu untuk meyakinkan presiden bahwa gagasan yang pernah dia sampaikan kepada presiden itu sesuatu yang logis dan mendapat dukungan arus bawah. Itu yang kemudian dibaca oleh para akademisi termasuk saya, dan saya merasakan itu sungguh manuver yang harus dicegah. Itu sesuatu cara meyakinkan untuk dalam bahasa saya menjebak presiden ya dalam jebakan Batman untuk masuk ke perangkat-perangkat yang sesungguhnya membahagiakan, membahayakan ketatanegaraan, membahayakan konstitusi, dan ya kekhawatiran-kekhawatiran mungkin tentang pemilu yang bagi saya sudah clear dari segi regulasi. Yang saya pikir semua sedang ingin menjebak presiden untuk masuk ke perangkap-perangkap mereka. Ya, ini bisa dipandang dari sisi yang seperti itu ya Pak. Saya ingin juga tanggapan dari Pak Irwan. Kalau tadi Pak Surohim sudah mengatakan bahwa dari internal inner circle dari Presiden Jokowi sendiri sudah mengembuskan isu ini sendiri, dan kita tahu bahwa salah satunya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan punya big data. Nah, saya ingin konfirmasi juga nih untuk ke Pak Irwan. Apakah apa yang dikatakan itu bisa menjadi pegangan, mengingat juga akhirnya banyak bantahan dari kalangan lainnya juga melakukan survei dan mengatakan bahwa tidak sepakat bahwa big data itu mengacu pada keinginan masyarakat ingin memperpanjang masa jabatan presiden. Ya, terima kasih. Dalam hal ini, ketika saya membaca big data, itu artinya bahwa kita membaca data-data yang ada di media digital dan media sosial. Yang artinya data-data itu kemudian ketika sudah kita tampilkan sekalipun, itu bisa diakses oleh semua orang, sebagaimana orang-orang bermain media sosial. Jadi data ketika saya paparkan, itu ya sebetulnya semua orang juga bisa mengakses data-data tersebut. Terkait hal ini memang ada sedikit keunikan dalam perjalanannya abdesi. Misalnya saya baca di 1 bulan ini ya, 1 bulan itu sejak awal Maret pergerakan terkait kata kunci abdesi itu datar-datar saja, dan tiba-tiba melonjak di tanggal 29, 30 dan 31. Tapi sayangnya sentimennya cenderung negatif, merah. Begitu juga dengan kalau kita lihat talikannya kan berarti kepala desa. Kepala desa juga demikian natural sekali pembicaraan-pembicaraannya, dan menjadi tensi menjadi meningkat itu di tanggal 29, 30, 31 itu juga demikian.
cenderung negatif. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya bisa kok semua melihat, bisa semua menganalisis, karena saat ini hal-hal seperti itu sudah jamak dan bisa dilakukan oleh masyarakat umum dan sudah bisa dilihat secara digital. Nah, ini yang mau saya pertegas, bahwa ketika kita bicara big data itu bukan data kita sendiri, itu adalah data umum yang bisa kita akses kok. Oke. Baik, jadi kalau kemarin sempat Pak Luhut Binsar Panjaitan tidak ingin membuka data itu, sebenarnya ya nggak wajar juga statement itu, karena data ini bisa diakses oleh siapapun gitu ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pembahasan tentang dukungan Presiden 3 periode kembali menguat di Headline. Kami akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan setengah dari populasi kota berpenduduk sekitar 3 juta orang telah melarikan diri. Akibat teriakan tersebut, 2 pelaku dikejar massa dan terpaksa menceburkan diri ke sungai di kawasan Semolawaru, Surabaya. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda sudah kembali bersama dengan kami dalam Headline, dan kami juga sudah tersambung dengan satu narasumber kami lainnya, ada Bapak Dr. Sukma Sahadewa, salah satu relawan Jokowi yang sudah tersambung lewat sambungan daring. Pak Sukma, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, kami sedang membahas tentang dukungan Presiden 3 periode kembali menguat, termasuk juga yang kemarin dilontarkan oleh Abdesi dalam acara Silaturahmi Nasional beberapa hari yang lalu. Tanggapan Anda nih, ketika mulai muncul setelah kemarin-kemarin disuarakan oleh kalangan petinggi partai, kali ini sudah mulai organisasi-organisasi masyarakat yang menyuarakan seperti ini. Apa sebenarnya respon Anda sebagai relawan Jokowi? Baik, jadi kami mengucapkan apresiasi sebetulnya bahwa dukungan dari beberapa elemen, termasuk dari circle yang ada di pemerintahan maupun dari beberapa golongan yang lain, termasuk dari Abdesi ini. Tetapi melihat fenomena yang sedemikian rupa tingginya, tadi disampaikan Pak Surokim itu adalah ini suhunya semakin menghangat begitu. Saya belum mendengar secara detail apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi berkenan atau tidak di dalam 3 periode ini. Ini yang kita harus waspadai, bahwasanya di dalam beberapa framing terhadap politik ini kan juga kita harus waspadai apa yang menjadi politik balas budi barangkali, atau politik yang cari muka begitu di beberapa lingkungan sekitar dari beliaunya ini adalah menjadi salah satu yang kita waspadai. Nah, kami selaku relawan ini sebetulnya ada persepsi yang berbeda yang perlu kami sampaikan, bahwasanya atau yang disampaikan big data atau mungkin sampai melontarkan 3 periode ini tentu ada segala bentuk prioritas. Barangkali adalah kecintaan dari Pak Jokowi memimpin negeri ini, memberikan suatu stimulan kepada masyarakat khususnya untuk mencoba meneruskan. Beliau mungkin dielu-elukan bahwasanya sebagai presiden yang low profit, presiden yang membangun, dan presiden yang tetap siap melakukan meskipun di akhir jabatannya tetap eksis di dalam melakukan ini. Nah, upaya-upaya di sini ada beberapa pihak yang menggoreng untuk mengkontradiksikan dengan adanya 3 periode atau mungkin penundaan pemilu itu sendiri. Kami selaku relawan di Jokowi itu
juga memberikan apresiasi, tapi juga harus hati-hati di dalam melontarkan atau menanggapi dari 3 periode ini. Kenapa? Di persepsi yang lain bahwa kita bersukacita karena beberapa elemen, entah itu abdesi dari sisi A atau sisi B, itu ada dukungan yang sangat luar biasa kepada Bapak Jokowi. Tetapi di sisi lain juga memberikan suatu tren yang menurun kepercayaan dari beliaunya. Ini yang harus kita waspadai. Artinya bahwa keputusan di dalam polemik 3 periode atau tidak itu adalah di tangan legislatif. Kita menunggu konstitusi yang ada di sana. Kalau toh itu bisa, konstitusi itu bisa dijalankan dan bisa disepakati, ya ini kan bukan kewenangan dari presiden, kewenangan dari legislatif. Nah ini kita bisa lakukan. Tetapi ada norma-norma yang kita sudah sepakati secara konstitusi ini, bahwasanya presiden menjabat maksimal 2 periode. Ini yang kita waspadai di sini dulu. Kita memberikan suatu statement dimaksimalkan di sini dulu. Tapi upaya-upaya di sini yang menjadi sukacita tadi bahwa karena kesenangan masyarakat membangunnya secara kontinu, ini yang kita apresiasi kepada beliaunya. Harapan kita bagaimana? Tadi secara jelas lakukan bahwa bola panas ini kita berikan kepada legislatif. Bagaimana legislatif mengatur, ya, merubah undang-undang yang sudah disepakati di sana, sehingga bola panas ini tidak pada beliaunya, tidak kepada Pak Jokowi, karena dengan isu yang sangat detail ini menurunkan popularitas dari beliaunya, sehingga ketidakpercayaan pada masyarakat ini ada, sehingga disudahi tadi. Tapi kita harus komitmen bagaimana kita bisa melakukan perubahan undang-undang itu secara maksimal. Nah, kita lakukan di sana. Apakah ini juga salah satu cara dari beberapa partai yang lain atau mungkin partai lawannya untuk menurunkan kredibilitas dari beliau? Kita kan tidak tahu, politik praktis itu kan tidak pernah titik, selalu koma yang kita harus waspadai. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, jadi diapresiasi tapi tetap harus dengan kehati-hatian gitu. Tapi kalau melihat bahwa kecintaan masyarakat ketika Presiden Jokowi memimpin, ya dalam acara tersebut memang salah satu poinnya Presiden menyetujui penggunaan 3% dari dana desa untuk operasional pemerintah desa. Saya ingin tanya ke Pak Surohim bahwa apakah ketika memang kebahagiaan ini dirasakan oleh para pimpinan di level desa, lalu sah-sah saja untuk mengatakan bahwa ya saya dukung lagi untuk menjabat lagi seperti itu, Pak Rohim? Saya apa Pak Arifin ini? Pak Surohim? Oh saya? Ya, Pak Rohim. Mestinya Pak Arifin ya, karena berkaitan dengan abdesi tadi berkaitan. Nanti saya juga akan tanyakan ini ke Pak Arifin. Oh siap. Ya. Jadi menurut saya memang rentan ya organisasi seperti abdesi ini kalau tidak dijaga dengan komitmen dan integritas yang tinggi, ya memang akan mudah ya untuk bergoyang. Apalagi kepentingan 2024 itu kan juga kompleks. Kita juga tidak bisa menelusur motif ya tiap-tiap pengurus atau mungkin oknum personal yang kemudian ingin memancing dan memanfaatkan situasi untuk kemudian naik ke atas. Itu juga semua orang bisa membaca. Dan abdesi memang harus dijaga oleh banyak pihak. Ya, tentu saja tidak hanya milik pengurus, tapi juga milik anggota. Dan tadi disampaikan oleh Pak Arifin bahwa sudah ada kode etik, sudah ada ADART, sudah ada banyak regulasi-regulasi yang dibuat di sana yang tujuannya sebenarnya satu, menghindari terjadinya manuver-manuver mendadak seperti ini. Mendadak orang berada di tikungan lalu memanfaatkan keadaan atas nama abdesi. Padahal di ADART, di regulasi abdesi juga tidak mengatur tentang itu. Nah, hal-hal seperti ini saya kira penting kembali untuk disampaikan kepada publik bahwa berhati-hati ya di 2024, apalagi menyangkut isu-isu yang sangat sensitif seperti ini, karena jadi kajian akademik yang dilakukan oleh para akademisi memang tidak ada urgensinya ide itu. Apakah itu penundaan pemilu, apakah perpanjangan, itu sama sekali tidak relevan, tidak urgent juga. Dan bahkan asumsi-asumsi yang disampaikan oleh para pengusung ide-ide itu kan juga relatif bisa dilemahkan
Jadi termasuk di dalamnya saya berharap Abdesi juga bisa menjadi salah satu barisan kekuatan civil society untuk mengawal agar kemudian ide-ide yang liar seperti itu tetap berada dalam koridor konstitusi. Baik. Karena kita bersepakat menjaga negara ini atas nama konstitusi. Oke. Tidak sekedar atas nama demokrasi. Baik. Saya juga ingin bertanya apakah sebenarnya statement-statement itu atas nama pribadi yang diatasnamakan menjadi Abdesi atau sebenarnya memang Abdesi secara keseluruhan. Nanti kita lanjutkan lagi diskusinya, tetap bersama kami pemirsa. Headline jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali untuk Anda. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Ya, kita lanjutkan diskusi malam hari ini dalam headline dan saya ingin langsung ke Pak Arifin Abdul Majid sebagai Ketua Umum Abdesi yang kemarin ada di silaturahmi nasional di Istora Senayan Jakarta itu jadinya siapa Pak? Dan menurut Anda apakah klaim-klaim ini sebenarnya klaim personal atau sebenarnya memang benar-benar sudah mengatasnamakan dari asosiasi? Begini Pak, tadi ada yang maksud dengan 3% itu ya Pak? Ya. Ditambah. Permohonan 3% itu sebenarnya sudah disampaikan di Rakernas tahun 2019. Oke. Memohon kepada Presiden untuk menambah 5% untuk operasional dana desa. Itu sudah disetujui waktu itu. Udah setuju, cuma belum terrealisasi. Itu Pak. Oke. Belum terrealisasi Pak. Belum selanjutnya, ini kan konteksnya gini Pak. Bukan konteks balas budi Pak. Apalagi barter politik. Kami jangan terjebak dengan sebuah kebaikan, akhirnya nanti diberikan kebaikan itu belum tentu baik. Karena ini ada ranah konstitusi. Biarpun setiap warga negara memiliki hak mengeluarkan pendapat, baik terlisan maupun tertulis, itu tetap ada koridor. Makanya berhati-hatilah, baik secara pribadi maupun secara institusi, apa yang disampaikan statement itu di ranah publik itu akan menjadi polemik. Kebaikan itu belum tentu terjadi baik, padahal itu niat baik sebenarnya, tapi belum tentu itu adalah nilai baik, karena konteksnya adalah konteks yang tidak sesuai dengan ranah konstitusi. Sudah paham bahwa konstitusi kita belum ada menyebutkan 3 periode bagi presiden. Kalau untuk kepala desa itu sudah ada regulasinya 3 periode, tapi untuk presiden belum. Nah, jangan mencari celah yang menjadikan polemik seolah-olah ada penggiringan di tubuh organisasi atau diarus pemerintah bawah. Sayang ini, seluruh kepala desa jujur aja bahwa kepemimpinan Bapak Presiden itu adalah luar biasa hebatnya. Jangan sampai dinodai dengan keinginan harapan sebuah ungkapan padahal baik belum tentu nilainya baik. Inilah mungkin diantaranya. Itu Pak. Baik. Sebenarnya ketika ada pernyataan seperti ini beberapa hari yang lalu, ada suara-suara apa dari para pimpinan desa ini Pak yang berkomunikasi dengan Anda akhirnya? Justru kagetnya itu, kenapa itu update mendukung 3 periode? Dasarnya apa? Terus kenapa kepala desa berani untuk mendukung gerakan politik? Kan tidak boleh. Kepala desa itu adalah netralitas, jaga demokrasi yang seutuhnya.
bahwa demokrasi itu tidak bebas, tapi akan diikat oleh konstitusi. Konstitusi kita belum memperbolehkan tentang pengusungan. Biarpun itu hak bebas, untuk saking hebatnya, dukung dong, dukung jangan. Seolah-olah itu akan mementaskan demokrasi secara umum kepada hal-hal yang lain. Takutnya nanti ada image bahwa abdesi itu disusupi sebuah kepentingan. Itu maaf, saya artinya bukan anti pemerintah. Dan bukan, justru saya adalah patuh dan tunduk untuk melaksanakan program-program pemerintah kita. Ya, meskipun kemarin rencana deklarasi itu sudah sempat dicegah gitu ya, tapi sepertinya ada wacana akan dilanjutkan atau ditunda nanti setelah Idul Fitri gitu. Saya ingin tahu dulu pendapat dari Pak Sukma mungkin ya. Ini masyarakat sepertinya ada salah satu elemen masyarakat gitu yang mengatasnamakan abdesi, meskipun sudah dicegah tapi tetap ingin mendeklarasikan dukungan untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Tanggapan Anda nih Pak, karena kan sebenarnya tadi dijelaskan oleh Pak Arifin, ini melanggar gitu, ini nggak tepat gitu. Sementara tadi Pak Alsim juga bilang harus ada kehati-hatian. Baik, jadi kita tidak boleh memungkiri ya bahwa ekspresi kecintaan seseorang itu kan ada aksi dan reaksi terkait terhadap situasi yang ada. Kita mempersepsikan bahwa masyarakat-masyarakat yang tergolong tidak hanya di dalam abdesi saja, di beberapa golongan yang lain, di beberapa relawan yang lain, yang sekarang ini menggelorakan bahwa 3 periode ini muncul bahwasanya karena atas dasar dari kecintaan keberhasilan dari Pak Jokowi itu. Ini yang harus kita pegang penuh dulu. Sehingga lupa bahwasanya di mana menempatkan di dalam organisasi secara pribadi itu. Tetapi dengan melihat situasi, mungkin program yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu sangat masuk ya, sangat bermanfaat kepada desa, sehingga ada korelasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi termasuk dari untuk memberikan suatu dukungan yang sekiranya bahwa membandingkan presiden yang sebelumnya dengan sekarang ini mungkin kepedulian kepada desa lebih detail, lebih maksimal, sehingga ada aksi dan reaksi tadi yang selaras untuk memberikan suatu dukungan. Ini sebetulnya adalah sah-sah saja siapapun yang mendukung, tetapi juga perlu bahwa kalau memakai nama organisasi dan institusi tentu harus melihat dari dasar-dasar dari organisasi itu sendiri. Tapi perlu juga bahwa di dalam asas demokrasi ini, kalau menyuarakan secara pribadi tentu tidak seksi, tetapi kalau menyuarakan dalam bentuk organisasi itu kan mewakili, sehingga ada keseksian yang di sini yang menjadikan suatu kombatis dan teman-teman media ini merespon terhadap situasi yang ada. Ini yang perlu kita tidak boleh pungkiri. Ada suatu soft campaign yang dilakukan oleh beberapa organisasi untuk memberikan suatu eksistensinya juga. Barangkali dengan adanya adesi di sini, dengan adanya dukungan begini di dalam organisasi dan selain itu memberikan suatu reaksi yang tinggi sehingga popularitasnya juga tinggi. Kalau toh ada pro kontra di dalamnya, tentu ini menjadi khasanah di dalam demokrasi. Kita tidak boleh membentak berarti dari seseorang, gitu ya. Tapi Pak Sukma, kalau mungkin kalau masyarakat umum menyatakan seperti ini oke, tapi ketika ini adalah para pimpinan desa yang sebenarnya nggak boleh condong untuk mendukung, apalagi di urusan pemilihan presiden gitu ya istilahnya. Ini bukankah Anda malah justru kita melihat bahwa citra dari Presiden Jokowi ini akan justru malah semakin buruk gitu ketika didukung oleh para pemimpin yang sebenarnya, yaitu tadi Pak Arifin aja menjelaskan ini melanggar sebenarnya. Ya, jadi kembali lagi bahwa korelasi terhadap mencintai itu kan ada aksi yang berbeda-beda. Tapi saya menyampaikan begini ya, tidak mengatasnamakan di dalam abdesi. Di dalam pilkada daerah-daerah, itu kepala desa pun juga mempunyai suatu hak politik untuk mendukung salah satu pilkada di kabupaten dan kota, gitu ya. Jadi ada pengelompokan bahkan penugasan khusus dari salah satu calon itu untuk memberikan dukungan pada salah satu calon di pilkada. Ini kita tidak bisa pungkiri, ada beberapa
teman-teman di desa itu juga melakukan itu, tidak semua, tetapi ada yang melakukan seperti itu. Nah, ini mungkin kita juga lakukan bahwa di dalam abdesi ini sukacita yang mendalam tadi karena respon yang positif, kesukaan kepada beliaunya diberikan 3%, bahkan disetujui nanti ke 5% meskipun korelasinya belum, itu memberikan suatu kecintaan Pak Jokowi ini kepada pembangunan pada desa. Kita lihat ya, pembangunan, kalau kita keliling Indonesia sekarang ini kita bangga bahwasanya kita tidak kalah dengan yang lainnya. Nah, pembangunan di desa-desa ini sangat kental secara maksimal. Tetapi kembali lagi bahwa teman-teman di dalam abdesi ini juga tidak boleh secara aksi secara berlebihan, tetapi malah merusak citra dari Pak Jokowi itu sendiri. Ini yang harus kita ingatkan, sehingga melakukan segala upaya di dalam soft campaign ataupun yang bagaimana, tetap kita kembali pada konstitusi. Pada dasarnya adalah pasti itu. Nah, mungkin menjadi pertanyaan kita, ya, menjadi pertanyaan kita, dan bahkan beberapa sampel yang kita sudah melakukan satu riset, teman-teman di legislatif itu lebih senang untuk dilakukan perpanjangan. Kenapa tidak melakukan kampanye, langsung dia bisa memasuki sana. Mungkin Pak Surokim punya data di sana, barangkali ya di sini. Barangkali kita tanyakanlah teman-teman legislatif bagaimana. Dia lebih suka untuk meneruskan daripada untuk melakukan suatu pemilu lagi. Ini kan satu kesatuan yang supaya tidak didominankan kepada Bapak Jokowi, tetapi juga ada beberapa badan negara. Tidak hanya di dalam eksekutif, di dalam legislatif itu juga kita lihat dasar mau melanjutkan atau tidak, menunda atau tidak, ini yang kita harus kaji juga. Kalau toh di sana mau dan merubah konstitusi, gimana tidak menjadi salah dari Pak Jokowi itu sendiri. Ini yang kita menjadi hati-hati untuk kita lakukan. Seperti itu, Mas. Oke, nanti saya juga akan konfirmasi secara data, karena tadi Pak Irwan juga sempat menyebut bahwa ketika isu yang dilontarkan oleh Abdes ini muncul, pencarian Abdes ini cukup meningkat di dunia maya, dan tapi kecenderungannya merah gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi dalam headline pemirsa. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam headline. Kita langsung menuju ke Pak Irwan, karena tadi juga sudah sempat mengatakan bahwa data pencarian di internet, di dunia maya ini cukup meningkat ketika Abdesi mengeluarkan gagasan untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Ingin saya lanjutkan Pak Irwan, apakah yang dikatakan tadi ini sebenarnya wujud kecintaan dari pemerintah di desa kepada presidennya gitu, sehingga muncul ide seperti ini, sementara yang Anda lihat justru dari data tadi Anda sebut bahwa kecenderungannya merah. Bisa lebih didetailkan lagi Pak Irwan? Iya, jadi ini sebetulnya yang perlu menjadi kehati-hatian bersama. Dari data yang saya baca, itu di awal pembicaraan tentang abdesi selama 1 bulan ini datar-datar saja, biasa-biasa saja, dan kemudian cenderung meningkat. Dan sayangnya cenderung meningkat itu menjadi negatif. Nah, populer itu kan belum tentu bagus ya, ada populer yang tidak bagus. Nah, inilah yang harusnya menjadi sebuah catatan bagi Pro Jokowi misalnya sebagai relawan, itu memberi masukan kepada Pak Presiden untuk lebih berhati-hati terkait dengan hal ini, karena istilahnya kalau orang Jawa bilang kembangannya ini yang agak berbahaya. Contoh dari tensi yang meningkat dan peningkatannya itu cenderung negatif, akhirnya merambah ke berbagai banyak elemen, salah satunya misalnya mahasiswa. Dan kalau saya lihat
konteks mahasiswa yang bergerak ini juga semakin meningkat. Ini yang tentunya perlu menjadi perhatian dari Pak Presiden dan penasehatnya agar bisa memberikan masukan yang terbaik, karena akan menjadi sangat luar biasa ketika meninggalkan sesuatu itu dalam kondisi yang baik, meninggalkan sesuatu itu dalam kondisi yang bagus dari segala upaya kebaikan yang telah dilakukan selama ini. Nah, hal-hal tersebut itu sekarang mulai terlihat agak meningkat, tapi peningkatannya sayangnya negatif. Nah, ini bisa kita lihat bersama kok. Nanti misalnya kalau Mas Sukma ingin lihat data, kita bisa cross check, bisa kok, karena big data ini memang bisa dilihat semua, bisa diakses semua. Nah, ini yang menjadi penting, sehingga setidaknya sekarang yang lebih menguat itu adalah terkait dengan konstitusi, terkait dengan reformasi. Nah, semangat reformasi yang terjadi dulu adalah bagaimana membatasi kekuasaan. 32 tahun itu dibatasi. Nah, muncullah era reformasi. Nah, ketika hal ini kemudian diingkari, itu menimbulkan kekecewaan, dan kekecewaan itu bisa terjadi pada kubu yang dulunya mendukung itu malah menjadi negatif, menjadi tidak baik. Ada beberapa komentar, saya dulu sangat mendukung, tapi mendukung untuk 2 periode ini, jangan di 3 periode. Ada narasi-narasi seperti itu. Nah, itulah yang harusnya menjadi masukan untuk menciptakan strategi komunikasi yang tepat. Karena ini sangat sensitif sekali, seperti yang disampaikan oleh Pak Surokim. Kita bicara tidak sekedar sebuah dinamika politik saja, tapi ini adalah sebuah dinamika yang ada di masyarakat. Bagaimana masyarakat itu kemudian menerima dan merespon dari apa yang sudah disampaikan. Terlebih tensi saat ini yang ada di masyarakat adalah masalah minyak, kelangkaan minyak goreng. Kemudian minyaknya ada tapi mahal. Terus kemudian naiknya Pertamax dan sebagainya. Nah, ini menjadi keprihatinan di masyarakat, di rakyat, dan harusnya hal-hal seperti inilah yang menjadi concern untuk pemerintah, bagaimana kemudian mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, hal-hal tersebut juga banyak disajikan atau disampaikan oleh kalangan generasi milenial. Dan yang saya agak khawatirkan, milenial yang bergerak tidak sekedar milenial yang biasa bergerak dulu, tapi mulai merambah ke milenial-milenial lain yang biasanya tidur sudah mulai merespon. Nah, ini sangat bagi, kalau saya pengamatan saya kurang baik lah. Kasihan Pak Jokowi nanti. Kalau Anda memang melihat bahwa banyak yang akhirnya dari mendukung menjadi berbalik tidak mendukung dan tidak nyaman dengan kondisi seperti ini ketika isu perpanjangan masa jabatan presiden ini dihembuskan. Lalu ada klaim yang tadinya mengatakan bahwa ya, saya punya big data yang mengatakan bahwa masyarakat mendukung, menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kira-kira kalau menurut Anda klaim ini datangnya atau datanya dari mana, Pak Irwan? Saya tidak mempersoalkan bagaimana cara dari banyak pihak untuk mendapatkan big data. Cuman ada satu hal yang menjadi dasar kita bersama, bahwa ketika kita bicara big data terkait dengan data publik, itu artinya ya kita bisa akses, kita semua bisa akses. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal, ketika data yang saya sajikan, pembicaraan yang saya sajikan, ketika diklik ya keluar ke akun. Akun ya bisa dilihat pembicaraannya seperti apa. Kemudian akun tersebut berbicara kepada siapa saja, bagaimana pembicaraannya, bagaimana perubahannya, bagaimana sentimennya, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa di era Smart Society 5.0 yang harusnya bisa lebih cermat kita pahami, sehingga kita tidak melakukan langkah-langkah yang akan kontraproduktif dan akan merugikan kita dan negara, terutama bangsa dan negara ini. Nah, itulah yang menjadi penting, karena semua bisa lihat dan jejak digital itu luar biasa. Oke. Saya ke Pak Surokim, apakah sudah tersambung lagi tadi karena sempat terputus? Pak Surokim sudah bersama saya? Halo, siap. Ya, oke Pak Surokim, kalau bicara tentang momentum gitu, apakah di saat-saat sekarang ini 2 tahun kurang lebihnya menjelang
pemilu yang seharusnya dijadwalkan pada 2024. Apakah memang ini saat-saat yang tepat untuk, istilahnya kalau bahasa masyarakat awam, cek ombak gitu, untuk melihat, oh dihembuskan isu seperti ini, responnya seperti apa, dilihat gitu. Apakah memang ini momentum yang memang sengaja dibuat untuk melihat respon dari masyarakat? Ya, manuver ini termasuk manuver yang telat. Dan saya katakan juga manuver yang nekat. Karena bagaimanapun menyelenggarakan pemilu itu tidak seperti membalikkan tangan. Butuh waktu 20 bulan untuk persiapan. Dan sebelum manuver ini dihembuskan oleh para pengusung ide-ide ini, sudah ada kesepakatan di parlemen, dan mereka-mereka juga yang sebenarnya terlibat di sana. Jadi itu yang kemudian menjadi pertanyaan bagi publik, ya, mengapa kemudian kesepakatan yang sudah dicapai dan menjadi regulasi dijadikan dasar oleh KPU untuk menyusun jadwal dan lain-lain, malah kemudian diganggu oleh ide-ide seperti itu, gitu. Makanya saya katakan momentumnya sama sekali tidak tepat. Di samping juga telat, juga berbahaya. Oke, baik. Dan kalau kemudian dikonfirmasi apakah itu big data, apakah itu survei offline, lain-lain yang kemudian bertanya langsung dari rakyat Indonesia, saya bisa pastikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih sehat untuk bisa mengatakan bahwa ide ini sungguh tidak layak untuk diajukan kembali gitu. Ya, Presiden Jokowi pun juga sudah mengatakan bahwa kita harus taat pada konstitusi. Ada respon akhirnya dari Presiden Jokowi. Menurut Anda respon ini sudah cukup bisa menenangkan, atau justru ya kita lihat pada konstitusi, bukan statement bahwa dia tidak ingin memperpanjang jabatan gitu ya? Ya, Pak Jokowi sudah betul ya, sudah mencoba untuk mengklarifikasi itu. Yang genit kan orang-orang di sekeliling beliau itu. Ya, oke. Banyak politisi genit yang menurut saya mereka semau-maunya saja ingin membuat jebakan-jebakan Batman kepada Presiden Jokowi. Maka tadi saya sampaikan juga pada Mas Sukma, ini jebakan Batman yang memang harus hati-hati betul Presiden. Kendati orang-orang di lingkar kekuasaan beliau, ya, apa yang terjadi di abdesi kemarin itu jangan dikira kalau itu accident, ya. Bisa jadi kalau ditelisik bisa by design juga. Kop-kop surat dan lain-lain bisa ditelisik juga. Dan saya kira inilah yang kemudian selalu menjadi kekhawatiran kami. Kami ini hanya ingin menjaga saja supaya kemudian politik, demokrasi ini dilakukan dengan nalar sehat, dengan berpatokan kepada regulasi dan juga fatsun politik yang juga menurut saya harus on the track gitu. Makanya kemudian mengapa saya mungkin cenderung agak sedikit keras dalam konteks ini, tidak ada maksud lain. Karena saya merasa bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para pengusung ide-ide ini, itu sudah kelewatan ya. Kalau dibiarkan terus-menerus, konsolidasi terus-menerus, bisa nanti memutar balik ya, logika-logika nalar-nalar sehat politik masyarakat kita. Ya, seolah-olah memang dengan bermaksud baik seperti itu, tapi kemudian meruntuhkan tatanan-tatanan yang lainnya. Baik, oke, kita jeda terlebih dahulu pemirsa untuk diskusi headline malam hari ini membahas dukungan Presiden 3 periode kembali menguat. Kami hadirkan saat lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Apa yang terjadi pada silaturahmi nasional abdesi kemarin bisa jadi by design ketika ada statement
ingin mendeklarasikan untuk dukungan jabatan presiden ditambah. Saya ingin ke Pak Arifin, apakah kecurigaan yang muncul seperti ini bisa jadi memang terjadi atau apa menurut Anda? Apa yang bisa Anda lihat dari statement tersebut? Pak Arifin masih bersama dengan saya ya? Oh siapa? Oh ya, tadi suaranya sempat tidak terdengar. Silakan Pak Arifin. Pagi. Saya sebenarnya tadi berbicara itu muncul nilai kebaikan. Cuma momen yang kurang tepat. Takutnya nanti masyarakat mengira ada pemukiman. Ada arus-arus yang atau gelombang-gelombang yang masuk untuk memaksakan melalui aktif atau milik kepala desa. Sebenarnya ini sudah terjadi beberapa kali di tingkat pilkada. Banyak kepala desa yang dipanggil oleh Panwas karena kepala desa cenderung berpihak kepada salah satu calon. Padahal sudah disebutkan di dalam aturan, baik di aturan pemilu maupun di dalam aturan perundang-undangan, bahwa di antaranya kepala desa itu tidak boleh ikut berpolitik, tidak boleh ikut mendukung, itu tidak diperkenankan. Ini kasusnya. Kami sayang, ini kebaikan seorang presiden ini akan menjaga lemah dengan adanya dukungan yang berbentuk spontanitas. Sayangnya, bukan pengertian jelek, tapi ini adalah tidak masuk ke ranah konstitusi. Itu yang. Jadi bukan pemahamannya kami ini apresiasi kami itu ada tidak mendukung presiden, bukan. Tapi menyayangkan momen teknik waktunya yang salah. Kalau toh tidak bersifatnya vulgar secara umum, itu silahkan saja. Kalau memang syahwatnya untuk menyampaikan sudah tidak tahan lagi. Tapi bukan cara yang begitu. Ini saya salah satunya adalah pendukung pemerintah pusat. Urusannya tadi kan itu jelas. Ini konteks tiga periode itu kan ini lagi rame. Kenapa kita ikut ikutan di dalamnya itu? Ini menyayangkan itu aja. Adakah mungkin langkah yang bisa Anda lakukan sebagai Ketua DPP Abdesi juga untuk membuat deklarasi yang kemarin tertunda dan katanya akan dilakukan setelah Lebaran itu tidak terjadi supaya iklim politik juga dari Abdesi tidak terlihat berpihak kepada deklarasi ini? Ya, nanti kan mudah-mudahan kepala desa banyak yang nalar hukumnya sudah paham. Mereka juga jangan sampai terjebak dengan kepentingan sesaat. Oleh karena itu mudah-mudahan melalui sikap yang arif terhadap teman-teman kepala desa nanti kemudian hari mungkin nanti akan berpikir banyak. Kira-kira ini konteks positif mungkin akan dilakukan. Kalau toh nantinya menjadikan bermasalah, mudah-mudahan kepala desa pun juga tidak akan langsung mengatakan itu. Jadi saya pemahamannya bukan melarang atau mengusulkan harus, tidak. Tapi untuk mari kita simak, kita telaah dulu konteksnya apakah tepat atau tidak kalau Abdesi atau kepala desa melalui Abdesi untuk mendukung program 3 periode melalui deklarasi nanti. Itu tolong untuk dijaga kehati-hatian. Niat baik itu tadi belum tentu baik. Niat baik itu belum tentu baik. Contoh kita tiba-tiba ada orang lewat, padahal kita mau ngasih. Nih Pak, mau makan Kak? Ada itu orang-orang kaya. Belum tentu dia itu menerima senang. Padahal kita niat baik memastikan makanan. Ini salah satu contoh. Kita niat baik kepada presiden. Tapi mungkin ada ranah lain dari konteks itu. Yaitu contohnya mendukung program-program beliau. Sampai ke arus bawah, ke akar bawah. Contoh masyarakat sekarang lagi dalam kesusahan mencari minyak. Ada pun juga mahal. Bagaimana meredam supaya masyarakat tidak gejolak, tidak menjadikan negatif kepada pemerintah. Oleh pemerintah harus bawah berikanlah pemahaman-pemahaman itu. Itu mungkin salah satu kecintaan terhadap pemerintah pusat. Itulah contoh itu mungkin. Ya, baik. Belum tentu masyarakat itu merasakan angkat jempol dengan kemarin.
Belum tentu. Kalau kita lihat kacamata 5 permohonan itu belum tentu. Tidak ada yang pro masyarakat. Semuanya adalah untuk kepentingan kepala desa. Itu belum tentu. Ada ide, ada seluruh masyarakat meminta aspirasi kepada kepala desa. Tolong sampaikan bahwa ini begini, belum tentu. Tapi kalau tolong dong harganya sembako jadi murah, jangan sampai langka, itu pasti masyarakat itu mengharapkan aspirasi itu untuk disampaikan. Jadi maaf, ini saya bukan konteksnya lari kepada pro dan kontranya tentang itu, bukan. Tapi ke posisi abdesi itu tidak diperkenankan untuk memberikan statement tentang politik, gitu aja. Baik Pak Arifin. Saya ke Pak Sukma, mungkin ketika ada ormas-ormas, kelompok-kelompok masyarakat yang mulai bergerak, bersuara untuk dukungan-dukungan seperti ini, adakah juga mungkin rencana dari kelompok-kelompok dari relawan Jokowi juga yang mungkin sedang bersiap untuk juga menyuarakan hal yang sama, mengingat siapapun boleh bersuara di perpolitikan Indonesia? Jadi kita kembali bahwa di dalam era demokrasi ini boleh menyuarakan dalam bentuk apapun, meskipun itu menjadi kewajiban masing-masing yang asal tidak melanggar aturan yang ada. Di beberapa relawan Jokowi ada yang pro kontra yang sudah melakukan, artinya ada yang sudah mendeklarasikan, ada yang belum, bahkan ada yang menolak. Sehingga kita sah-sah saja melakukan suatu upaya di dalam demokrasi ini. Tetapi secara pribadi bahwa kami menunggu kepastian hukum yang ada secara konstitusi yang ada, begitu ya. Dan saya masih percaya penuh kepada Pak Jokowi. Beliau adalah orang yang konsisten terhadap konstitusi itu sendiri. Sekarang tergantung bola panas ini kita berikan kepada siapa. Siapa yang merubah konstitusi atau bagaimana yang kita bisa lakukan dalam upaya. Kalau ada independen individu atau mungkin organisasi dalam bentuk apapun untuk mendukung atau tidak mendukung, itu kita biarkan saja, hak prerogatif dari masing-masing dari individu maupun organisasi itu. Tetapi secara garis besar bahwa perlu kita lakukan pemikiran bersama bahwa ada reaksi yang sedemikian rupa ini, tentu ada dukungan yang sangat luar biasa. Barangkali dulu yang tidak mendukung karena keberhasilan dari beliaunya sekarang menjadi mendukung. Bukan berarti malah sebaliknya dulu mendukung, sekarang tidak mendukung karena ada usulan dari 3 periode atau tidak diperpanjangnya jabatan ini. Jadi ini namanya persepsi di dalam demokrasi ini. Masyarakat sudah pintar, masyarakat sudah bisa menilai. Tentu nanti kita lihat hasil akhirnya. Kami percaya penuh kepada institusi negara kita inilah. Kita ikuti itu saja. Baik, terima kasih Pak Sukma. Kalau Pak Irwan bagaimana nih, mengingat kalau kita lihat dari data digital, dari masyarakat kita yang menggunakan sosial media juga, kadang-kadang sebuah isu ini juga bisa digiring gitu ya, dengan keterlibatan buzzer dan sebagainya. Apa yang bisa diantisipasi dari hal tersebut? Ya. Jadi kalau saya sih nggak ada masalah lah terkait dengan buzzer. Jadi konteksnya justru sekarang masyarakat itu semakin lama akan semakin pintar dan akan semakin bisa membedakan mana suara-suara rakyat, mana suara-suara masyarakat yang muncul melalui tindakan digital activism yang dilakukan oleh netizen, atau itu sebuah gerakan-gerakan yang kemudian malah akan mencederai banyak hal. Bahkan sekarang sudah mulai muncul banyak kecurigaan loh. Ini loh yang saya khawatirkan. Tidak hanya sekedar kecurigaan semata, nanti juga akan bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru. Misalnya mau dibangkitkan GBHN lagi. Nah, ini hal-hal yang kelihatannya remeh dan sederhana, tapi sebetulnya tidak remeh dan sederhana karena impact-nya juga akan sangat luar biasa. Belum lagi kemudian mengungkit-ungkit persoalan lama. Dulu pembicaraan tentang KPK nggak ada masalah, sekarang kemudian menjadi masalah dan sebagainya. Nah, tingkat kepercayaan ini loh yang harusnya dijaga. Kalau kita sayang dengan pimpinan kita, kita harusnya menjaga pimpinan kita untuk selalu disayangi, selalu dicintai. Bagaimana cara untuk menyayangi dan dicintai? Itu tadi, perhatian terhadap kepentingan rakyat. Dan ini yang di Big Data kemarin agak aneh, karena biasanya yang ternarasikan ketika terkait dengan abdesi itu terkait dengan impor, terkait dengan kebutuhan petani, terkait dengan pupuk dan sebagainya. Jadi melenceng gini ya. Ya, nah ini agak aneh, bahkan
kalau saya lihat data sebentar di Facebook misalnya ya, kita mencari abdesi itu bahkan ada 2 abdesi di grup dan halaman. Yang DPP abdesi misalnya itu atau abdesi itu terakhir aktif itu 30 Maret 2019. Ini bisa dicek Pak Arifin, betul itu dari tempatnya Pak Arifin. Betul ya. Itu semua bisa lihat, tak cuma saya. Nah, terus kemudian yang dari kubu berikutnya itu aktif terakhir 26 November 2021 dan tidak ada narasi terkait dengan politik dan sebagainya. Yang muncul narasi-narasinya adalah terkait dengan kepentingan rakyat yang disuarakan oleh kepala desa. Karena kepala desa itu adalah hasil dari pilihan rakyat. Nah, ini yang harusnya justru harus dipahami oleh banyak pihak. Jangan malah nanti menimbulkan persoalan-persoalan baru terkait. Abdesi harusnya kembali pada fungsinya gitu ya untuk menyuarakan suara dari masyarakat desa. Baik Pak Irwan, saya punya 1 menit terakhir untuk Pak Surohim. Mengingat suara-suara dari ormas seperti ini mungkin akan muncul lagi atau bahkan mungkin bisa jadi lebih sering. Kira-kira apa yang harus dilakukan atau respon apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi di sini yang jadi subjeknya? Ya, saya percaya bahwa kekuatan masyarakat sipil Indonesia akan bergerak bersama untuk menjaga supaya negeri ini kemudian masih bernalar logis dan sehat ya. Dan kita semua tentu berharap Pak Jokowi bisa meninggalkan legasi-legasi yang dalam tanda kutip husnul khotimah di dalam 2 periode kepemimpinan beliau. Saya percaya bahwa beliau tidak akan mudah ya untuk kemudian terjerumus ke dalam godaan-godaan yang seperti ini. Dan saya termasuk orang yang sangat berharap kita wajib mewaspadai gerakan-gerakan seperti ini dengan menguatkan kekuatan masyarakat sipil kita untuk bisa menjaga agar kemudian proses-proses membangun demokrasi bisa on the roll ya, bisa tetap on the track sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama. Baik. Terima kasih Pak Surohim Abdussalam dari Unijoyo Madura untuk malam hari ini ulasannya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Irwan Dwi Arianto dari UPN Veteran Jawa Timur, tadi tentang Big Data juga. Ada Pak Arifin Abdul Majid, Ketua Umum Abdesi, juga terima kasih sudah bersama dengan Headline malam hari ini. Dan juga tidak lupa ada Pak Dr. Sukma Sahadewa, relawan Jokowi yang juga sudah bersama kami dalam diskusi di Headline malam hari ini. Dinamika politik tentu masih akan terus bergeliat sampai nanti pada pemilihan umum 2024 yang seharusnya dijadwalkan. Tapi apakah kita lihat, adakah gerakan-gerakan ini akan mempengaruhi legislator untuk menyuarakan dengan lebih keras lagi untuk perubahan undang-undang konstitusi? Dinamikanya masih akan terus berjalan. Terima kasih pemirsa sudah bersama dengan Headline malam hari ini. Saya Dista Nugraha pamit. Selamat malam, sampai jumpa.